Hai Sobat Seimbang, hari ini renungan kita berjudul Kuasa Kebangkitannya. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Amin. Hai Sobat Seimbang, kematian sering dilambangkan akhir dari setiap pengharapan yang diimpikan. Kematian membuat orang hilang pegangan dan harapan dari iman. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi orang percaya. Tuhan Yesus Kristus bukan Tuhan yang sekedar mati di atas kayu salib, tetapi Dia telah bangkit dari kematiannya. Banyak fakta yang membuktikan hal tersebut bukan hanya dari dalam Alkitab, tetapi dari kesaksian sejarah non-Kristen. Mahkamah Agama Yahudi mendukung kesaksian jemaat Kristen mula-mula mengenai aspek sejarah kebangkitan Kristus. Bahkan penemuan-penemuan arkeologi membenarkan tentang adanya kebangkitan Kristus. Bukti-bukti tentang kebangkitan Kristus tak terbantahkan dan meruntuhkan semua penyangkalan terhadap kebangkitan Kristus. Inilah pengharapan bagi setiap orang percaya. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat Korintus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Selanjutnya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Penulis kitab Ibrani sendiri menggambarkan pengharapan itu bagaikan sau yang kuat dan aman. Kebangkitan Kristus itu telah memastikan bahwa orang percaya memiliki jaminan hidup di dalam dunia dan untuk hidup yang kekal. Kebangkitan Kristus memastikan tidak ada satu kekuatan atau kuasa yang dapat memisahkan kita dari Kristus yang telah bangkit. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa orang percaya yang mengalami kematian kelak akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan kita dalam kekekalan. Hari ini kita memperingati hari kebangkitannya. Biarlah segala kekhawatiran, ketakutan, dan keterikatan tidak lagi membelenggu kita. Kristus telah menang atas maut, dan kita pun mengambil bagian di dalam kemenangannya. Refleksi diri. Apakah kita telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Apa buktinya? Kedua, apa saja dampak yang terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati? Tulis jawaban Sobat Seimbang di dalam kolom komentar ya. Mari kita lakukan. Yakinilah bahwa kebangkitan Kristus telah membuat hidup kita berada di dalam kemenangan bersamanya. Mari kita berdoa.
Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau telah bangkit dan memberikan kemenangan bagiku. Ajar aku untuk senantiasa hidup seperti layaknya seorang pemenang di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Kebangkitan Kristus dari kematian membuktikan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang lebih besar dari Tuhan kita. Haleluya. Sekian renungan kita hari ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.